Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan kisah Dokter Racun. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Chapter 35, Kontak. Yo Wenbin duduk di kantornya, merasa kesal dan cemas. Skandal baru-baru ini yang melibatkan pusat kecantikan dan rumah sakit Changsing telah memberikan tekanan padanya. Dia tak percaya bahwa Su Chunliang, seorang praktikan muda, memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi ini daripada Zheng Hongwen, seorang anggota staf senior. Jika saja Zheng Hongwen memiliki separuh kesadaran Su Chunliang, mereka tidak akan terjebak dalam masalah ini. Su Chunliang, yang duduk di seberang Yo Wenbin, berbicara, mengungkapkan kekhawatirannya. Bos, saya pikir Anda terlalu gegabah dalam hal ini. Apakah Anda tidak bisa menghindari masalah jika Anda tidak bisa menanganinya? Yo Wenbin tertawa getir. Anda tahu, saya berharap saya bisa, tetapi saya tidak bisa menghindarinya. Su Chunliang telah melihat video-video yang beredar di internet, termasuk praktik-praktik yang meragukan di pusat kecantikan. Sepertinya kebanyakan rumor itu benar, dan jika Zheng Hongwen memang keponakan dekan, situasinya akan semakin rumit. Jika itu adalah kontraktor lain, mereka bisa saja memutus hubungan untuk melindungi diri mereka dalam situasi seperti ini. Yo Wenbin mengeluarkan ponselnya dan memperbarui halaman internet, hanya untuk menemukan bahwa muncul lebih banyak video. Dia mengumpat pelan, menyadari bahwa jika mereka tidak segera mengendalikan opini publik, situasinya akan berantakan. Dampaknya tidak hanya akan mempengaruhi pusat kecantikan dan rumah sakit Changsing, tetapi juga Direktur Gu Houyi. Dia sudah bisa merasakan kemarahan Gu Houyi, dan jika skandal terus berkembang, kemarahan itu pasti akan ditujukan padanya. Su Chunliang melihat kegelisahan Yo Wenbin dan bertanya, "Bos, mengapa Anda belum menggunakan hubungan Anda untuk menghapus video-video ini?" Yo Wenbin mengakui bahwa dia tidak dapat menemukan orang yang memiliki pengaruh langsung, yang juga membuatnya bingung. Dengan hubungan Gu Houyi, tidak mungkin masalah ini belum terselesaikan. Api sudah membakar mereka, jadi mengapa membiarkannya terus berkobar? Tiba-tiba, Su Chunliang punya ide. Bos, mengapa kita tidak mencoba mencari bantuan dari polisi internet? Bukankah Anda sering berurusan dengan polisi? Yo Wenbin mempertimbangkan saran ini. Polisi yang saya kenal semuanya dari kantor polisi setempat. Apakah Anda tahu seseorang dari Departemen Pengawasan Internet? Ekspresi Su Chunliang menjadi serius saat dia teringat akan Luqi, seorang teman yang mungkin bisa membantu. Dia memohon izin dan menelepon Luqi. Suara Su Chunliang terdengar penuh harapan saat dia bertanya, "Kakak Lu, apakah Anda kebetulan mengenal seseorang dari Departemen Pengawasan Jaringan?" Kabar cepat menyebar. Bahkan Luqi sudah mendengar tentang perselisihan di rumah sakit Changsing. Dia segera mengerti situasinya ketika Su Chunliang menyebutkannya. "Apakah Anda berbicara tentang insiden pusat kecantikan di rumah sakit Anda? Anda juga sudah mendengarnya?" Su Chunliang bertanya, terkejut. "Tentu saja, setengah kota Dongzhou sudah tahu tentang hal itu sekarang," jawab Luqi. Su Chunliang segera menjelaskan, kebenarannya tidak seperti yang terlihat. Pasangan itu adalah penipu. Mereka membuat kebohongan untuk mencemarkan nama baik rumah sakit kami. Luqi menghela nafas. "Sudah saya katakan sebelumnya, rumah sakit Anda seharusnya mengendalikan situasinya segera setelah terjadi. Anda seharusnya segera menutup akun-akun rumor dan menghapus video-video terkait." Su Chunliang mengingatkan Luqi, "Saya memiliki pertemuan hari ini, Anda tahu itu, kan?" Luqi tertawa. "Anda membuatnya terdengar seolah-olah Anda penting. Masalah ini bukan sesuatu yang perlu Anda khawatirkan." "Mengapa saya tidak perlu khawatir? Saya bekerja di kantor medis. Ketika hal seperti ini terjadi, kami yang pertama kali bertanggung jawab," sahut Su Chunliang. Luqi tertawa lagi. "Mengapa Anda memikirkan untuk mencari bantuan dari saya kemudian? Anda cukup cerdik, bukan? Anda tahu bahwa saudara saya yang bertanggung jawab atas masalah ini." "Saudara Anda? Saudara kita yang bertanggung jawab?" Su Chunliang terkejut. Yo Wenbin juga terkejut. Su Chunliang berhasil menemukan seseorang yang bisa membantu mereka, tetapi dia tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana Su Chunliang memiliki hubungan seperti itu. Su Chunliang melihat ketidakpercayaan Yo Wenbin dan menjelaskan, "Seorang teman saya yang bekerja di kepolisian telah berjanji untuk membantu saudaranya yang bertanggung jawab atas Departemen Pengawasan Internet." "Siapa nama saudaranya?" tanya Yo Wenbin, hatinya berdebar. Su Chunliang menggelengkan kepala. "Saya tidak yakin.
Pikiran Yeo Wenbin berputar. Orang yang bertanggung jawab atas Departemen Pengawasan Jaringan Kota Dongseu bernama Lu Ming. Apakah Su Chunliang telah menemukannya? Yeo Wenbin berharap begitu, tetapi dia tidak sepenuhnya mempercayainya. Su Chunliang, meskipun menjadi anak muda dari Hui Chuntang, tampaknya tidak memiliki latar belakang yang kuat. Tidak lama kemudian, Lu Qi menelepon kembali, meyakinkan Su Chunliang bahwa masalah ini akan segera diselesaikan. Dalam waktu 1 jam, akun-akun dan video-video tersebut akan dihapus. Su Chunliang menyampaikan pesan itu kepada Yeo Wenbin, yang tidak bisa tidak merasa ada sedikit harapan. Yeo Wenbin tidak bisa percaya dengan apa yang telah terjadi, tetapi dia tahu dia harus memberitahu Gu Hoi tentang itu. Hasil dari masalah ini bisa saja mengarah pada pencapaian yang signifikan atau menempatkan semua kesalahan pada pundaknya. Saat dia merenungkan situasi ini, Yeo Wenbin berpikir bahwa Gu Hoi mungkin sudah mengambil alih masalah ini, jadi seburuk apapun keadaannya. Dengan mengumpulkan keberaniannya, Yeo Wenbin menuju ke kantor dekan, meskipun dia sudah menyelesaikan pekerjaannya untuk hari itu. Ketika melihatnya lagi, Liu Dengke berbisik sendiri, mengomentari ketekunan Yeo Wenbin dan kemarahan atasannya. Sebagai rekan sebangsa, Liu Dengke dengan baik hati mengingatkan Yeo Wenbin. "Old Yeo, bos kita masih di sini." Dia sangat marah, tahu. Tidak tergoyahkan, Yeo Wenbin menanyakan tentang video tersebut. Liu Dengke mengangguk, mendorong Yeo Wenbin untuk mengumpulkan keberaniannya dan mendekati kantor dekan. Awalnya, Liu Dengke mempertimbangkan untuk menghentikannya, tetapi akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya, menyadari bahwa Yeo Wenbin bertekad untuk menghadapi nasibnya dengan berani. Saat Yeo Wenbin mendekati pintu kantor, dia bisa mendengar raungan bergemuruh Gu Hoi dari dalam, menuntut penjelasan atas keterlambatan. Gu Hoi juga pernah merasa frustrasi. Meskipun dia telah berusaha keras untuk menyelesaikan masalah ini, dia belum berhasil membuat kemajuan. Departemen Pemantauan Internet telah berjanji untuk segera mengkaji ulang dan memblokir sementara akun Xi Ziwei dan istri mereka, tetapi mereka ragu untuk mengambil tindakan lebih lanjut sampai evaluasi yang teliti telah dilakukan. Frustrasi, Gu Hoi bahkan mencoba menghubungi orang yang bertanggung jawab, Lu Ming, hanya untuk mengetahui bahwa dia sedang dalam pertemuan di ibu kota. Gu Hoi, sebagai wakil direktur, telah menghabiskan usaha untuk mencapai Lu Ming dan tidak berhasil. Dalam pekerjaan mereka, seringkali ponsel dimatikan selama pertemuan yang sensitif. Saat Yeo Wenbin masuk, Gu Hoi sedang dalam titik terendahnya. Yeo Wenbin terkejut melihat ekspresi Gu Hoi. "Apa yang kamu lakukan di sini lagi? Apakah kamu pikir keadaan sudah cukup kacau?" Gu Hoi bertanya tajam. Yeo Wenbin mengumpulkan keberaniannya dan menjawab, "Gu Yuan, saya di sini untuk melaporkan sesuatu yang sangat penting bagi Anda." "Saya tidak punya waktu untuk omong kosongmu," Gu Hoi mengabaikannya. "Saya berhasil menghubungi Direktur Lu Ming," ungkap Yeo Wenbin. Gu Hoi membeku sejenak, lalu menatap Yeo Wenbin dengan kagum. Yeo Wenbin merasa tidak punya pilihan lain selain datang dan melaporkannya kepada Gu Hoi, meskipun dia tidak yakin dengan hasilnya. Direktur Lu Ming telah berjanji untuk memblokir dan menghapus semua akun dan video yang mencemarkan reputasi rumah sakit Changsing kami dalam waktu 1 jam, jelas Yeo Wenbin. Kali ini, Gu Hoi yang tidak bisa percaya dengan apa yang dia dengar. Yeo Wenbin berhasil mencapai apa yang tidak bisa dia lakukan sendiri. Gu Hoi bertanya-tanya mengapa dia tidak pernah menyadari kemampuan Yeo Wenbin sebelumnya. Meskipun Gu Hoi tidak memiliki dasar untuk mempercayai kata-kata Yeo Wenbin, insting pertamanya adalah mengambil ponselnya dan memeriksa video tersebut. Dia telah memantau Xi Ziwei dan istrinya dengan cermat dan sangat terkejut menemukan bahwa akun mereka telah diblokir. Saat dia terus memeriksa akun lain dengan repost yang signifikan, dia menemukan bahwa beberapa telah diblokir, dan video-video yang tersisa telah dihapus. Gu Hoi telah menghabiskan seluruh sore dengan mencoba menghubungi banyak orang, akhirnya berhasil mendapatkan janji bahwa keputusan akan diambil setelah tinjauan dan evaluasi yang teliti pada pagi hari berikutnya. Tanpa diduga, Yeo Wenbin telah menyelesaikannya lebih dulu. Saat Gu Hoi menatap ponselnya, Yeo Wenbin diam-diam melihat ponselnya sendiri. Dia menyadari bahwa kali ini dia telah memenangkan taruhannya dan menghembuskan napas lega. Demikian pula, Gu Hoi merasa beban di pundaknya sudah hilang. Dampak negatif dari insiden tersebut telah terkendali, dan semua kerusakan yang terjadi telah diperbaiki. Meskipun dia tidak pernah mencari keuntungan pribadi dari pusat kecantikan, koneksi dengan Zheng Hongwen tidak bisa disangkal. Melihat ekspresi Gu Hoi yang melunak, Yeo Wenbin tahu bahwa kemarahannya sudah mereda. "Duduk," perintah Gu Hoi. Yeo Wenbin, yang merasa tersanjung, awalnya bergerak untuk duduk di sofa di samping. Namun, Gu Hoi menunjuk ke kursi di depannya, dan Yeo Wenbin duduk, merasa campuran gugup dan penuh antisipasi.
Apa rencana kerja yang Anda miliki untuk saya, Kourtiat Gu? Gu Hoi membuka laci dan mengambil sebatang rokok. Yo Wenbin dengan cepat mengeluarkan korek api dan melangkah maju untuk membantunya menyalakannya. Saat Gu Hoi menghisap, dia merasa sedikit lega di dada yang telah terasa berat sepanjang hari. Wenbin, apakah Anda mengenal Direktur Lu? Tanya Gu Hoi. Yo Wenbin mengenal Lu Ming, meskipun sebaliknya tidak terjadi. Setelah merenung sejenak, Yo Wenbin memutuskan untuk tidak mengungkapkan rincian masalah tersebut. Kami tidak memiliki hubungan langsung, tetapi saya berhasil menghubungi melalui beberapa teman, jawabnya. Gu Hoi mengangguk. Saya telah meminta bagian propaganda untuk membuat video untuk menjelaskan masalah ini, ungkapnya.